ورفعت عيني للسماء أرى بها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Alman Petualang lah. Ternyata apa yang tanggapan saya kepada Habib yang menyatakan bahwa Sayyid Musa Al-Kadhimi itu nasabnya kitab sezaman, diminta kitab sezaman atau nasabnya tidak nyambung, ternyata lagi gaduh sahabat. Sahabat, jadi kemarin saya menyampaikan bahwa Sayyid Musa sama Sayyid Al-Imam Musa Al-Kadhimi itu cicit baginda Nabi Muhammad SAW yang ketujuh ya sahabat. Itu ternyata gaduh ya. Ternyata gaduh. Nah ini yang sebenarnya sahabat. Ternyata keturunannya Sayyid Imam Musa Al-Kadhimi itu tidak ada yang bernama Habib ya sahabat. Tidak ada Habib sama sekali ya. Ini saya fakta apa adanya ya sahabat. Tidak ada tulisan Habib sama sekali ya. Ini Syekh Ahmad Subul Fatahul Arifin sahabat yang ngetikan saya. Ternyata kitab ini sahabat, karya Thariqah ini, nah ini setelah kita buka ini telah hancur. Nah ini tulisan Syekh almarhum Syekh Ahmad Subul Fatahul Arifin sahabat. Nah ternyata almarhum menulis di sini bahwa buku ini dan sanad dari Thariqah ini muncul yaitu mulai dari tahun 1000 yang 1006 Masehi sahabat, sampai almarhum Sahibul Fatahul Arifin beliau meneruskan sampai 2002 atau 1422 Hijriah. Ternyata ini yang beliau dapatkan mungkin dari kakek beliau atau itu dari 1006 sahabat, 1006 Masehi. Artinya ini 400 Hijriah munculnya ini. Nah, jadi ini yang dari Sayyid Musa Al-Kadhimi, ini benar apa yang disampaikan oleh karangan kitab Syekh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa baginda Nabi dulu menyerupkan kepada Mbah Sayyid Ali Karamallahu wajhah. Nah ini dari Mbah Sayyid Ali langsung ke Mbah Sayyid Husain dan ke Mbah Sayyid Hasan, langsung ke Mbah Sayyid Zainal Abidin, terus turun temurun. Namun ke bawahnya ini tidak turun temurun sahabat, bisa berapa turunan. Namun dari baginda Nabi Mbah Sayyid Ali sampai ini turun temurun sahabat. Ya, ini turun temurun dan beliau masih bisa kita jangkau artinya. Ini 400 Hijriah ini sezaman. Ini tulisannya. Ini bukan tulisan saya sahabat ya. Ini sahabat. Kalau ini sudah almarhum ya yang menulis ya, Pondok Pesantren Suryalaya. Dan juga ada dari sahabat-sahabat bahwasanya apa sih? Itu bukan sanad, itu bukan nasab tapi sanad. Tapi sanad Thariqah katanya. Oh Thariqah di komentar itu saya sampaikan sanad dan nasab itu berhubungan sahabat ya. Sama dengan hadis itu hadis hasan, itu sanadnya itu dari keluarga baginda Nabi, dari Mbah Sayyid Ali itu ya sahabat. Yang hadis hasan itu baru hadis sahih itu dari Bukhari Muslim ya sahabat. Hadis yang lebih tinggi yang sangat mutawatir itu hadis itu dari baginda Nabi, dari keluarga baginda Nabi, sama dengan sama dengan istri baginda Nabi Sayyidatuna Aisyah bintah Abu Bakar radhiyallahu anhu, As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu sahabat. Jadi sanad dengan nasab itu sangat berhubungan sama dengan yang kami. Kenapa kok ada pinter saud, ada Sayyid Abdurrahman di sana? Apa sanadnya? Apa karyanya? Mula itu seorang tumenggung di Sumeneb. Nah, seorang tumenggung dengan titel Tirtonegoro II, Mbah Said Abdurrahman itu
Ayahnya Mbah Binti Saud itu yang mengawini putri Tumenggung Tirtonegoro I, akhirnya punya putra Sayyid Abdurrahman. Terus apa sanadnya kok saya kok nyambung ke sana? Kiai Raden Muhammad Kiai Hadimoko itu mempunyai istri putri dari Sayyid Abdurrahman. Itu sanad namanya, sahabat. Sanad itu sama dengan nasab, bersambung, sama dengan kami itu di sini di Tumenggungan, Pamulengan atau Pamekasan dan Sumenep atau Pulau Madura. Itu yang Raden Ronggo Sukati, Pangeran Ronggo Sukati. Itu apa karyanya Mbah Ronggo Sukati itu, sahabat? Karya Pangeran Adipati Arya Mangkunegara itu dulu seorang pendekar yang membebaskan tanah Sukwati di Pamekasan, sahabat. Sehingga beliau itu dikenal dengan Pangeran Ronggo Sukwati yang diutus oleh Mataram dulu, yang diutus oleh Amangkurat IV. Namun ayah beliau itu yang Arya Mangkunegara dibuang ke Sri Lanka oleh Belanda. Itu sanad, itu namanya berhubungan dengan nasab. Jadi sanad itu bahkan bisa lebih kuat ketimbang nasab, sahabat. Kalau cuma nasab kita bisa bikin orang, tapi apa sanadnya, apa buktinya? Sanad itu bukti, sahabat, bukti kesohihan, bukti kesambungan. Kenapa kami kok masih ada cicit dari Sambar Nyowo, dari Said Sulaiman? Apa sanadnya? Ya, karena Mbah Raden Muhammad Ismail itu adik keempat, itu putra dan Adipati Arya Mangkunegara IV, punya putra Raden Jayeng Asmoro sampai ke Yang Hadimoko, sampai ke Romo Ramah saya. Itu, sahabat. Mana makamnya? Ada makamnya, sahabat. Itu makanya sanad dengan nasab itu bersambung, nyambung menyambung. Makanya kalau cuma nasab itu tulis itu kurang valid namanya kalau tidak ada sanad. Makanya hadis itu yang tinggi pangkatnya, yang paling mutawatir itu sanadnya dari keluarga dan cucu dan keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena putra dan cucunya yang bersama Rasulullah setiap hari, sahabat. Sama dengan ini. Ya, jadi jangan ribut ya. Saya hanya ini tanggapan ya, tanggapan ya, sahabat. Jadi masalah ini nasab dari yang Sayyid Imam Musa Al-Kadhimi itu tidak ada tulisan Habib, sahabat. Semuanya Sayyid, semuanya. Bahkan di sini Syekh. Kenapa kok Syekh semuanya? Sampai yang Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mau ditulis Sayyid karena beliau litawadu ila jaddihi karena tawadu merasa rendah, artinya akhlak, merendahkan diri, tidak usah ditulis Sayyid, terlalu tinggi. Itu rendah diri, rendah hati artinya, sahabat. Baik kepada yangnya, sahabat. Dan juga Hijrah 1445 artinya 1006, artinya 400 abad, 400 tahun, artinya 4 abad ini. Sezaman dari Mbah Sayyid Imam Musa Al-Kadhimi, sahabat. Pas ini, sahabat ya. Oke, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Haramain.